Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Hadi Wijaya dengan NIM 112111229, mahasiswa dari SDE Bank BRI Jateng. Teman-teman, pada kali ini saya akan mengerjakan ujian akhir semester mata kuliah Applikom Statistik kelas 03. Langsung saja, nomor 1 adalah PT Cerutu di Kudus, Jawa Tengah sedang mempertimbangkan peluncuran dua jenis rokok, yaitu kretek dan sigaret. Perusahaan dapat meluncurkan kedua produk, hanya salah satu atau tidak jadi memproduksi keduanya. Keberhasilan peluncuran kedua produk tergantung pada kondisi perekonomian dan reaksi konsumen rokok di Jawa Tengah. Reaksi konsumen dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu memuaskan A dengan peluang 0,3, cukup memuaskan B dengan peluang 0,5, dan tidak memuaskan C dengan peluang 0,2. Prediksi perusahaan dalam jutaan berdasarkan pada 3 kondisi adalah sebagai berikut. Jadi di sini ada 4 keputusan yang akan diambil. Tidak jadi memproduksi, yang kedua ada memproduksi kretek, yang ketiga ada memproduksi sigaret, dan keempat ada memproduksi kretek sigaret dengan peluang yang tentunya berbeda dengan A, B, C ini ya. Langsung saja, apa yang kita tanyakan di sini adalah A. Hitunglah EV dari setiap keputusan mana yang terbaik. Maka di sini sesuai dengan peluangnya tadi ada A 0,3, B 0,5, dan C adalah 0,2. Kita akan mencari EV-nya di sini. Bagaimana caranya kita mencari adalah dengan cara, misal kita ingin yang pertama adalah tidak jadi memproduksi 0, otomatis 0 semua ya, EV-nya 0. Yang kedua adalah memproduksi kretek. 150 dikali dengan 0,3 maka menjadi 45. 90 dikalikan 0,5 akan 45 juga, dan 55 kali 0,2 akan 11 ya hasilnya. Maka kalau dijumlahkan EV-nya akan menjadi 101. Dan caranya adalah seperti itu untuk nomor 3 dan nomor 4 juga sama. 130 dikali 0,3, 85 dikalikan 0,5, dan 55 dikalikan 0,2 sesuai dengan peluangnya masing-masing. Jadi seperti itu, maka akan hasil EV pun akan bisa kita tahu di sini. Dan keputusan yang mana yang terbaik adalah nomor 4 ya, memproduksi kretek sigaret. Karena sih EV-nya adalah yang paling besar 155,5. Kita lanjutkan nomor yang B adalah hitunglah nilai EV dengan informasi yang sempurna serta berapa nilai informasinya. Di sini ada seperti ini datanya. Kita langsung mencari dengan cara yang paling besar adalah 250 dikalikan 0,3 maka akan menjadi ini, dan 135 dikalikan 0,5 0,2 0,5, 65 dikalikan 0,2 ini tipe ya, dan hasilnya akan menjadi 155,5. Maka nilai FPI atau nilai maksimal EV nya adalah 155,5 seperti itu. Maka di sini akan dilanjut nomor 2. Berikut adalah hasil investasi per tahun. Anda dapat memilih dari 3 investasi, yaitu deposito, reksadana, atau investasi emas. Setiap investasi akan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, apakah perekonomian dalam krisis, normal, dan boom. Tabel selengkapnya dari hasil investasi adalah sebagai berikut. Maka di sini ada 3 jenis investasi, yaitu deposito, reksadana, dan emas dengan kondisi perekonomian yang tentunya berbeda-beda. Kita lanjut, yang itulah kriteria keputusan dalam kondisi ketidakpastian. Di sini apa yang pertama adalah kriteria Laplace. Kriteria Laplace ini adalah ketika mengasumsikan semua peristiwa punya kemungkinan yang sama. Ibaratnya kita mengambil deposito dengan boomnya adalah 10%, di sini kita kali dengan 1/3. Maka normalnya pun 15%, kita harus kali 1/3, dan krisisnya kita harus kali 1/3 juga. Dan terus kita akan menambahkan itu. Jadi EV-nya di sini akan ketemu dengan 0,28 atau bisa dinilai dengan 28% ya, seperti itu. Untuk reksadana dan emas ada seperti itu juga. 40% dikali dengan 1/3, 25% juga dikali, dan 20% juga dikali. Yang ketemunya ini 0,28333 ini seperti itu. Kemudian ada kriteria maksimin. Di sini ada krisisnya. Maksimin adalah ketika mengalami krisis ya, seperti ini. Jadi kita hanya perlu untuk mengopi sini krisis ini untuk menjadi maksiminnya adalah seperti ini. Untuk deposito 55%, reksadana 20%, dan emasnya 30%. Dan tentunya berbalik kata dengan maksimin adalah maximax ya. Dengan pada saat mengalami boom deposito dan reksadana emas ini dari 10%, 40% untuk reksadana, emasnya 10% seperti itu. Yang dia ada kriteria Hurwitz dengan coefficient optimism 0,6. Bisa kita ketahui dengan jika di sini adalah informasi yang kita ketahui adalah coefficient optimism adalah 0,6, maka coefficient pessimism adalah 0,4. Dan ini caranya adalah ketika kita ambil di sini adalah deposito 10% pada saat boom, berarti dikalikan dengan 0,6 di sini.
ketika sedang mengalami krisis 55 dikalikan dengan koefisien pesimisme dari 0,4 seperti itu. Maka jadinya adalah 10% dikalikan dengan 0,6 dan 55% dikalikan dengan 0,4. Hasilnya Hurwitz adalah 28%. Dan terus untuk reksadana dan emas juga sama, 40% dikalikan dengan optimisme adalah 0,6 dan 20% adalah pesimisme 0,4 tadi. Maka hasilnya 32% seperti ini. Yang terakhir adalah kita akan menganalisis kriteria minimax regret. Ini adalah dengan cara kita cari yang terbesar terlebih dahulu, lalu kita akan mengurangi dengan yang lain. Contohnya ini adalah reksadana yang tertinggi pada saat boom 40%, kita kurangi dengan 10%, maka akan total kondisi boomnya adalah 30% di sini. Jadi seperti itu ya. 40 kurangi 40 sama 0%, 40 kurangi 10 sama dengan 30%. Dan untuk normal dan krisisnya juga sama seperti itu. Di sini normal adalah yang paling besar adalah reksadana dengan 25%. Dikurangi dengan 15% sama dengan 10%, dikurangi 25 juga 0, dikurangi 15 juga 10. Dan untuk krisis yang terbesar adalah 55. Seperti itu ya. Jadi ya. Terus apa maksimal regretnya? Maksimal regret adalah ketika total semua ini sudah kita ketahui mana yang paling besar, maka akan kita ketahui total kondisi boomnya adalah paling besar 30%. Kita akan tulis 30% untuk deposito. Dan yang kedua adalah 35% karena kita ambil dari total kondisi krisisnya. Karena yang kondisi normal dan boomnya sama-sama 0%, jadi sangat kecil ya, berbanding terbalik. Dan maksimal regretnya di sini ada 35%, kita ambil dari ini 30 ini persen. Ini tipe lagi, maaf ini. Jadi dari total kondisi boomnya pada saat emas seperti itu. Jadi mungkin seperti itu penjabaran saya tentang UAS ini. Terima kasih. Maaf apabila masih ada salah kata dan salah dalam pengerjaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.